Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan yang saya beri judul Terima Kasih. Kita ambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 15 sampai ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara, mengucapkan terima kasih itu gampang-gampang susah. Gampang karena memang mengucapkannya mudah, tapi juga sulit karena banyak kali kita suka lupa mengucapkannya. Kok lupa gitu ya? Ada banyak alasan tentunya. Salah satunya mungkin karena kita menganggapnya sepele atau sesuatu yang kita terima atau yang diperbuat orang kepada kita itu sesuatu yang sepele, yang kecil saja gitu ya. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini dikisahkan tentang 10 orang kusta yang berteriak kepada Yesus minta untuk disembuhkan. Mengapa harus berteriak? Nah, karena posisi mereka itu jauh dari Yesus. Kita tentu tahu bahwa orang kusta adalah orang yang tidak boleh bersosialisasi dengan orang sehat. Mereka orang yang disingkirkan, dikucilkan dari masyarakat. Mereka punya tempat tersendiri. Kemudian Yesus menanggapi mereka. Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Dan kemudian berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Artinya apa? Artinya Yesus mau menyembuhkan mereka. Dan benar saja ketika mereka ada di tengah jalan, mereka menjadi sembuh. Wow, mereka pasti sangat senang. Mereka pasti bersuka cita sekali. Mereka pasti ingin cepat-cepat menunjukkan diri kepada imam dan meminta pernyataan bahwa mereka sudah tahir. Sehingga diizinkan untuk bertemu dengan keluarga dan teman-temannya. Tapi ada 1 orang dari 9 orang yang sembuh itu yang ingat kembali kepada Yesus. Ia tersungkur di depan kaki Yesus. Ia mengucap syukur dan memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Dan orang ini adalah orang Samaria, orang yang dianggap remeh, yang tidak selevel dengan orang Yahudi. Nah, saudaraku, mengapa 9 orang itu tidak kembali dan mengucapkan terima kasih kepada Yesus padahal mereka sembuh? Bisa ada banyak alasan, tapi kemungkinan alasan yang utama adalah karena mereka merasa layak untuk menerima kesembuhan. Mereka adalah orang Yahudi, mereka umat pilihan Allah, mereka merasa wajar jika mereka disembuhkan. Itu seolah-olah seperti hak mereka. Tapi beda dengan orang Samaria. Orang Samaria merasa bahwa kami ini gak layak. Tapi kami diberi anugerah yang besar untuk mendapatkan kesembuhan. Karena itu makanya dia datang kepada Yesus dan mengucap syukur, bilang terima kasih. Saudara, mungkin gak sih ya perasaan seperti ini juga ada pada diri kita. Sebagai anak Tuhan kita merasa layak, kita merasa wajar jika kita mendapat anugerah yang besar daripada Allah. Kita merasa wajar saja kalau kita dipelihara, kita merasa wajar jika kita diberkati dengan kesehatan, dengan keluarga yang baik, dengan pekerjaan, usaha yang baik. Lalu karena kita merasa itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang layak kita dapatkan, jadinya kita lupa atau merasa tidak perlu untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah yang memberikan berkat-berkat itu kepada kita. Saudara, saya sungguh-sungguh berharap jangan sampai kita memiliki pikiran yang seperti ini. Tumbuhkanlah dalam diri kita kesadaran untuk selalu sadar bahwa apapun yang kita terima itu adalah berkat yang sebenarnya gak layak kita terima. Oleh karena itu kita harus selalu mengucap syukur, bilang terima kasih kepada Allah yang sudah begitu baik dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5:18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya, mengucap syukur itu wajib bagi kita. Bukan hanya ketika kita mendapat yang baik.
Tetapi ketika kita mendapat yang kurang baik dalam pandangan kita pun, kita wajib mengucap syukur kepada Allah. Saudara, sudahkah kita mengucap syukur dan bilang terima kasih kepada Allah hari ini? Jadikanlah itu gaya hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk segala hal yang Engkau izinkan dalam hidup kami. Ajar kami, ingatkan kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu, karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan memberkati semua kami yang ada di tempat ini yang sedang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami disentuh oleh Roh Kudus untuk kami belajar setiap hari mengucap syukur kepada Allah dan memuliakan nama Allah. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.